sudah bisa konten nih. Oh, ini ada komen juga dari Jambi, Surabaya. Oh, banyak ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini untuk Pak Risang. Selamat siang, Pak Risang. Bapak, maaf suaranya belum kedengeran. Kayak gini suaranya kedengeran? Ya, kedengeran. Oh, oke, sip sip. Terima kasih. Ya. Oke, Pak Risang apa kabar, Bapak? Alhamdulillah baik-baik. Gimana kabar Irina? Baik, baik banget. Oke. Oke, daripada kita berlama-lama, mungkin langsung dioper ke Pak Risang aja ya, Pak, untuk materinya. Menyambung. Oke, terima kasih Irina buat pengantarnya. Ibu bapak semua, eh ini besok liburan ya. Karena Hari raya, Pak. hari raya ya. Sekarang lagi pada puasa. Jadi mungkin Lebaran, sebagian Pak. ya Lebaran Haji ya Bu Ani. Masak lontong, Pak. Ketupat. Iya, lontong ketupat ya dan makanan-makanan enak lainnya. Kambing jangan lupa ya. Oke, topik kita kali ini tentang nyambung ya Irina ya, nyambung. Ngomongin tentang nyambung sebagai sebuah teknik yang digunakan oleh KAP juga ya dalam interaksi bersama warga, tapi dengan fungsi macam-macam. Nah, nyambung itu seperti apa sih? Tapi sebenarnya gini, nanti saya akan menyampaikan beberapa teori gitu ya, dan aplikasinya seperti apa, tapi dalam dalam dialog yang hipotetis gitu ya, hipotetitif ya. Nanti teman-teman yang lain akan menyampaikan cerita-cerita lapangan. Nah, itu akan lebih seru nih. Nah, sebelum memulai saya minta izin ya Dok Bas, teman-teman Bu Ami, boleh saya share screen ya? Silakan Pak Isang. Sudah Udah ya bisa Bu Ami ya? ya? Oke. Saya kira kalau istilah nyambung, apa namanya, itu istilah umum ya yang kita biasa gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nyambung, belum, Leng. Belum bisa share screen. Eh, harus ini dulu katanya harus dinyalakan dulu buat Oh, partisipan oke. supaya bisa share screen. Tunggu Pak Isang. Jadi gini, Ibu Bapak sekalian, kalau kita bicara edukasi itu kan seolah-olah menempatkan edukator itu sebagai posisi yang wah yang lebih tahu gitu ya, yang ngajarin gitu Di ya, sana jalan yang dulu. yang apa namanya beri nasihat dan sebagainya. Ya ya nggak apa-apa juga sih, tapi yang paling penting adalah dalam prosesnya, dalam proses apa namanya mengedukasinya itu yang sangat menentukan sebetulnya. Kadang kalau kita menampilkan diri kita sebagai orang yang selalu memberitahu gitu, senarasumber, nyuruh-nyuruh gitu ya. Itu kadang kala tidak banyak, hasilnya, seringkali gitu ya. Orang mungkin iya iya, tapi belum tentu iya. Ya, saya coba Bu Ami mungkin apa saya bisa dijadikan, host juga mungkin ya, jadi co-host gitu ya, nanti Ya supaya nih, bisa Pak langsung Isang. share screen ya. Tunggu-tunggu. Ya. Nah, eee, Ibu Bapak kalau kita dengar metode-metode lain gitu ya, itu sebenarnya sering sering kali kita dengarkan tuh istilahnya mendengarkan, listening bahasa Inggrisnya, tapi mendengarkan. Mendengarkan sebagai sebuah, apa namanya, teknik dasar untuk sejumlah, metode persuasi atau perubahan perilaku ya, mendengarkan. Nah, cuma, apa namanya, istilah itu mungkin agak problematik ya buat, di Indonesia gitu, karena mendengarkan itu, ya kita kan maunya mendengarkan tuh aktif gitu ya, mendengar tuh aktif, jadi bukan diem aja. Cuma dalam konteks Indonesia kalau kita mendengarkan, itu memang relatif diam gitu, diam. Kalau di bahasa Inggris, asal dari kata itu ya, listening itu, apa namanya, dibedakan dari hearing. Hearing itu diam gitu ya, lebih pasif gitu, sementara listening itu lebih aktif gitu. Cuma kalau dalam konteks bahasa Indonesia kan, ya mendengarkan, mendengarkan aja gitu, nggak ada 2 istilah yang menunjukkan mana pasif, mana aktif gitu ya. Nah, makanya kalau dalam KAP itu seringnya kita pakai istilah nyambung.
Nyambung yang lebih mengakrabkan, dari hati ke hati, belajar, dapat pembelajaran yang baru maksudnya. Mengendalikan percakapan juga bisa kita gunakan, dengan menyambung, dan yang tidak kalah penting dalam rangka mengajak, ya, itu kita pakai teknik yang menyambung. Nah, cuma sebagai pengantar sedikit ya, terkait dengan, ini ala Nusantara maksudnya apa sih? Sebenarnya nggak gitu-gitu banget, tapi gini, kalau kita belajar teknik-teknik mendengarkan, di metode-metode yang impor, impor itu merujuk kepada berasal dari barat, misalnya dari Eropa, Amerika. Biasanya mendengarkan itu ditujukan untuk misalnya sebagai tahap assessment, menilai, wah, menganalisis, supaya ketemu nih masalahnya ini, ya. Bahkan agar orang menemukan solusinya sendiri juga bisa, ya. Jadi mendengarkan itu sebagai proses untuk tujuan tertentu yang sifatnya ya terkait dengan solusi gitu. Jadi kalau mendengarkan itu misalnya, misalnya PMBA ya. PMBA itu konselingnya kan mendengarkan untuk menilai ya, melakukan penilaian atau assessment. Jadi tahu, oh ini perilaku yang kurang pasnya ini nih. Oh dia mikirnya begini. Terus tanya-tanya lagi, ketemu solusinya gitu ya. Nah itu mendengarkan di metode-metode, barat biasanya. Nah khusus untuk yang ala Nusantara, khususnya ala KAP sebetulnya, mendengarkan itu pertama-tama ditujukan untuk membangun keakraban. Jadi mendengarkan tuh dalam rangka supaya akrab aja, supaya senang, supaya apa ya, hahe gitu ya, supaya bicara ke sana kemari, tapi maksudnya bicara tentang topik yang menarik buat kedua belah pihak ya, dan sifatnya lebih untuk menyenangkan dulu, membuat suasana senang, gembira gitu ya, akrab. Nah itu pokok pertama terkait dengan mendengarkan kalau kita bicara konteks, Nusantara sebetulnya ya. Nah, mmm, beda dengan, apa namanya, makanya kita lebih suka pakai istilah nyambung, ya, nyambung. Sementara kalau listening, mendengarkan dari metode-metode yang lain tuh biasanya menggunakan istilah-istilah beragam ya, tapi mendengarkan aktif lah, boleh, mendengarkan fasilitatif, mendengarkan kritis, mendengarkan apresiatif, empatik, komprehensif, oh macam-macam gitu ya. Mungkin ada kali 12-an gitu, teknik-teknik mendengarkan yang apa, sifatnya lebih untuk assessment, identifikasi masalah, membantu orang kenali solusi dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau di KP istilahnya lebih banyak pakai nyambung gitu ya. Nah, kalau teman-teman, terutama teman-teman yang belum pernah ikut pelatihan KP gitu ya, kalau nanya nyambung itu maksudnya apa gitu ya. Boleh nih kita lihat nih, apa dialog 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 rekaan ini. Misalnya gini, ada kawan datang bilang, "John, kemarin gue beli bakso di pengkolan." Pengkolan tuh apa ya? Itu bahasa Sunda tuh pengkolan tuh. Pengkolan tuh belokan, belokan ya, belokan. "John, kemarin gue beli bakso di pengkolan. Enak bener loh." Terus lawan bicaranya, si Ria, itu jawab, "Oh, kemarin gue beli somai di SDN 5, enak juga loh." Eh, ini si John jawab ke si Ria, "Kemarin gue beli somai di SD 5, enak juga loh Ria." Wah, dialog seperti ini tidak jarang, kadang-kadang terjadi juga di kita gitu ya, di mana orang ngomong A atau bicara tentang topik A, tapi orang lain bicara tentang topik B. Walaupun dengan nada yang menyambut, nada yang ramah, tapi kalau secara konten itu topik yang berbeda, akhirnya kita bilang nggak nyambung. Dan orang-orang kayak gini nggak asik ditemenin. Orang lagi ngomong apa gitu, tiba-tiba dia ngomong tentang siapa gitu. Misal kita lagi ngomong tentang olahraga, lari gitu, lari, wah lari gini, lari. Tiba-tiba, arisan kapan nih? Oh, ya itu namanya mengganti topik. Nah, itu orang yang tidak nyambung. Dan biasanya orang yang begitu ya kurang disukai, ya. Nah, sebagai edukator kesehatan, kadang-kala kita juga terjebak. Biasanya orang yang terjebak ke dalam perilaku tidak nyambung itu karena dia sudah punya
agenda di kepalanya. Iya, jadi punya agenda di kepalanya. Jadi kayak kita nih, kalau kita pengen edukasi warga gitu ya, topiknya malaria. Kan agenda kita malaria tuh, malaria. Terus sekarang kita masuk ke kelompok warga lagi ngomongin apa? Ayo kita mulai yuk. Yo, Ibu, Bapak edukasi kalian tentang malaria ya. Itu juga tidak nyambung. Karena warga lagi ngomong apa, terus tiba-tiba kita mengintro topik malaria. Nah, itu nggak nyambung tuh. Ya. Nah, yang disebut bersikap nyambung atau berkomunikasi secara nyambung tuh gimana? Sebetulnya cuma sesimpel kita itu membantu orang untuk berbicara tentang topik yang dia angkat. Jadi topiknya apa yang diangkat? Nah, itu kita bantu agar dia bicara lebih banyak. Misalnya, kalau ada kawan kita bilang, Sang, gua kemarin nggak bisa lo ujian, lo bisa nggak? Nah, itu kan berarti dia pengen ngomong tentang ujian. Ya udah ngomong tentang itu aja. Nah, nah, kalau contoh si Ria ini si Ria ini bilang ke si John, kemarin dia beli bakso di pengkolan, enak loh. Nah, dia mau cerita apa? Banyak topik yang bisa ada subtopik-subtopiknya gitu, tapi ada topik utama. Kalau dia menekankan enak loh, wah enak bener. Nah, makanya secara nonverbal kebaca gitu. Oh, enak. Dia ngomongin tentang rasa. Kalau ngomongin tentang rasa, enak gitu, enak kan rasa gitu ya. Maka ya udah bicara tentang itu aja. Oh, emang kayak mana? Kayak mana? Bagaimana gitu ya rasanya? Kalau dia kerasa banget emang, wah, udah bicaranya seputar rasa. Karena dia pengen bicara tentang rasa gitu. Atau kalau penekanan bicaranya itu di posisi, di pengkolan itu, pengkolan enak bener loh, pengkolan. Tapi pengkolan itu yang ditekankan. Nah, berarti dia lagi menekankan membawa topik tempat. Pengkolan mana? Yang di Kulon? Di mananya masjid? Misalnya gitu. Ah, itu dulu gitu, itu sebagai pembuka pembicaraan. Atau kalau dia menekankannya baksonya gitu ya. Ya udah, mulai dengan bertanya bakso bakso apa itu? Solo, Malang atau apa? Oh, baksonya gitu. Ya, tapi kayaknya kalau kalimatnya gini agak susah juga gimana pun dia ngomong, kita pasti nggak tertarik, dia nggak akan tertarik ngomong tentang waktu. Kemarin, jam berapa? Hari apa? Nggak gitu ya. Gitu. Ya, intinya adalah kalau kita bicara nyambung, itu kita bicara usaha kita untuk membantu orang lain membicarakan topik yang dia angkat. Nah, itu yang membuat hubungan jadi lebih akrab, ya. Jadi banyak teknik-teknik apa itu bersumber dari situ, nyambung. Ada ibu datang ke puskesmas, nanya, Bu perawat, nurse, kan salah istilahnya nurse ya. Nurse Nelly ada nggak di sini ya? Ah, Nurse Nelly, kalau vaksin meningitis di mana ya? Nah, kita harus lihat, ini dia punya topik nih, sebetulnya, cuma tersirat. Terus kita tanya balik lagi, emang eh Ria mau ngapain? Bu Ria mau ngapain? Mau umroh ya? Iya, Nurse Nelly. Wah, dapat ya topik itu. Ngobrol. Ya, itu namanya nyambung. Ya. Kalau teknik tadi, kalau dalam KP namanya obrolan informal. Tapi sumbernya itu dari teknik nyambung. Kalau kita nyambung, maka kita akan disukai orang. Begitu. Akrab hubungannya. Ya, enak. Jadi kawan cerita yang enak gitu. Tapi kalau kita, nah ini yang nggak boleh dilakukan ya. Nyambung tuh artinya tidak ganti topik. Ganti topik yang tadi itu si apa namanya si Ria mau ngomongin bakso, si John malah ngomongin somai. Nah itu ganti topik gitu, ya tidak nyambung. Tapi nyambung juga tidak boleh menilai atau mematahkan, ya mana nih di antara tiga ini? Loh,
"Kok kamu makan bakso sih? Kamu kan hipertensi. Bakso kan tinggi itu lemak sama garamnya. Bahaya loh, jangan." Wah itu bukan nyambung itu mematahkan. Jadi nyambung itu tidak boleh menilai atau mematahkan. Nyambung itu mengalirkan saja. Jadi orang ngangkat topik apa, dia pengen ngomong ini, kita harus jeli tuh. Oh, dia pengen ngomong ini, udah tanya-tanya aja. Gitu. Misalnya kalau di layanan kadang nanya, kalau kalau udah akrab gitu ya, nanya, Bu Bidan dulu belajar kebidanan dari mana sih? Wah, ini berarti mau ngomongin sekolah tuh. Ya udah ngomongin tentang sekolah, persekolahan. Ya siapa tuh anaknya pengen jadi bidan juga gitu ya. Nah, atau mendiamkan, itu juga nggak boleh. Jadi nyambung itu tidak mendiamkan. Mendiamkan itu tidak selalu diam aja. Kalau kalau respon kita cuma, "Oh oh, iya, oh oh." Nah itu juga mendiamkan itu. Karena itu tidak membantu orang atau lawan bicara kita untuk cerita lebih banyak. Biasa kalau digituin ya paling buat berapa menit kita ngomong, 3 menit, paling 4 menit udah selesai gitu. Capek ya. Nah, runutannya, nyambung itu kan pertama memang bantu orang untuk cerita, bicara, berpendapat ya, tentang topik yang dia ingin bicarakan. Bukan kita ingin bicarakan ya, bukan dari kita ya, bukan topik kita, tapi topik dia, ya. Misalnya pasien bilang, "Dok, berapa lama ya, sembuhnya kira-kira?" Ini ceritanya kakeknya terkilir. Ya kalau kamu begini-begini ya mungkin kamu Dek bisa 2 minggu." Nah, dia kan pengen buru-buru sembuh. Tanya aja, "Emang kenapa pengen buru-buru?" "Iya dok, soalnya saya main bola." "Oh, apa kamu main bola bagian apa posisinya?" "Oh, saya striker." "Oh iya harus cepat larinya ya?" "Iya dok, makanya saya takut ya." Udah ngomong bola, ngomong posisinya dia, mau ngomong hobinya dia, udah itu. Nah, kan akrab tuh, akrab. Nanti kalau udah akrab itu larinya, nah ini larinya ke yang tadi sebetulnya, yang teknik-teknik mendengarkan barat. Cuma mulainya aja mengakrabkan diri. Kalau sudah akrab nanti orang senang. Kalau orang senang nanti kan dia buka pagar. Jadi kalau teori barat buka pagarnya dengan berargumentasi. Ya berargumentasi. Tuh kayak si Rocky Gerung tuh. Wah, itu salah tuh dasar pemikirannya, premisnya salah itu. Premis mayornya salah itu. Wah, tidak logis. Nah, itu orang barat. Orang timur ya, buka pagernya itu karena dihargai, seneng gitu ya, seneng dihargai, karena akrab. Makanya dia mau diajak. Ya, ingat nggak dulu ada Prof. Miko nggak di sini? Prof. Miko pernah presentasi nunjukin data 80% orang tua yang mengimunisasi anak itu tidak tahu, nggak tahu tujuannya apa, imunisasinya jenis apa, manfaatnya apa, penyakit, PD3I atau penyakit yang dapat dicegah dari imunisasinya apa sasarannya, nggak tahu, 80%. Lah, kok mau diimunisasi? Ya karena diajak sama Bu Kader, diajak sama Bu Bidan, Bu Promkes, Bu Nakes, Bu Ners, jadi mau. Bukan masalah argumentasi, data, survei, enggak. Orang kita kebanyakan kayak gitu. Jadi kalau orang udah buka pagar nanti akan lebih mudah diajak. Itu jalur pertama. Jalur kedua sebetulnya kalau nyambung, ini nyambung ngobrol sama orang. Ya, kita nanya, dia cerita. Sebetulnya kita sudah berhasil menarik perhatian orang. Jadi kalau orang ngomong sama kita kan orang itu perhatiannya sama kita ya. Tapi kalau kita ngomong sama orang, belum tentu orang itu perhatian sama kita. Jadi cara menarik perhatian adalah tanya aja, terus nyambung sehingga perhatian dia ada pada kita, ya. Jadi narik perhatian orang, orang lebih bicaranya lebih banyak. Nah, dalam bicara itu kita jadi bisa lebih paham pikiran dan perasaannya kayak gimana. Kalau pikiran dan perasaannya sudah dipahami, maka nanti ngajaknya ngajaknya itu menyesuaikan, ya. Oh, dia khawatir, apa namanya, imunisasi itu nanti membuat suaminya marah. Berarti kita
kasih nasihat tentang cara-cara meredam emosi suami. Bukan jelasin tentang pentingnya imunisasi, dia udah paham. Cuma dia khawatir sama suaminya, jadi pembicaraannya ke arah sana, ya. Ya, kalau dalam bahasa KP itu, supaya tidak jaka sembung main golok alias tidak nyambung, Pok, gitu ya. Jadi, itu nyambung dasarnya seperti itu. Nah, kemudian nyambung itu dalam konteks, aplikasinya itu bisa nyambung tanpa kata-kata, itu nonverbal. Nyambung asik, nyaman, itu yang tadi kurang lebih ya. Nyambung belajar, ini nyambung tapi untuk belajar, atau nyambung untuk ngajak, atau nyambung untuk mengendalikan dan kontrol. Ini mungkin Irina, ini waktu saya kan nggak terlalu banyak ya, saya agak cepat aja di sini ya. Cuma nanti kalau teman-teman mau nanya, ngobrol boleh. Nonverbal. Nonverbal itu kan tanpa kata-kata. Jadi kalau kita komunikasi itu jangan hanya kata-kata, tapi harus tanpa kata-kata. Jadi nyambungnya bukan hanya kata-kata. Kemarin gue makan bakso loh. Eh, bakso di mana? Oh, bakso apaan? Nyambung kan? Tapi juga nyambungnya harus tanpa kata-kata. Kalau orangnya semangat ngomongnya, ya kita harus semangat juga. Kalau orangnya sedih, ya kita ikut sedih. Itu dalam rangka nyambung, ya. Nah, kan udah tahu teorinya bahwa kalau kita pengen nyambung secara tanpa kata-kata atau nonverbal, maka kita harus mulai dulu. Orangnya, apa namanya, khawatir, ya nada kita juga khawatir. Orangnya semangat, ya harus semangat juga, supaya nyambung gitu. Nah, nonverbal menjadi penting kan karena nonverbal itu kan dari hati dan ke hati ya. Dari dan ke hati. Jadi, kalau nonverbal itu nggak bisa nipu gitu ya. Ya yang bisa nipu juga ada sih gitu ya, tapi itu aktor kelas tinggi gitu ya. Tapi kalau misalnya orang sedih itu akan ditunjukkan di wajahnya gitu. Nah, jadi ada elemen hati yang ditunjukkan. Tapi dengan demikian juga nyasarnya ke hati. Jadi bukan nyasar ke kognitif ya. Kalau verbal, kata-kata itu kognitif ya dipikirkan. Tapi kalau nonverbal itu di hati dirasakan. Makanya kalau ada salah-salah perilaku orang secara nonverbal, kadang itu lebih menyakitkan, ya. Salaman sama pejabat, misalnya salaman sama KDM, wah KDM kan sibuk gitu ya, salaman sama KDM, wah salaman kita. Sambil salaman, KDM ngeliatnya ke orang sebelah, ya, nanya, gimana itu?" Tapi tangannya ke kita. Wah, ya udah lumayan sih disalamin ya, cuma rasanya kok salaman tapi dia ngobrol sama orang lain ya. Nah, ngobrol sama orang lain itu nonverbalnya gitu, ya, tangannya nonverbal ke kita, tapi urusan nonverbal. Dia rasanya gimana gitu ya, itu urusan hati makanya ya. Dan karena hati itu pula dia lebih otentik, ya. Lebih otentik itu maksudnya lebih asli lah gitu. Ibaratnya kalau misalnya kita nanya, nah kalau saya suka pakai buat di pelatihan kan, misalnya ada kelas ibu hamil, terus kita edukasi tentang pentingnya tablet tambah darah. Oh, atau yang sekarang tuh MMS. TTD udah diganti ya dengan MMS, Multi Micronutrient Supplement. Ada nggak di sini Kang Maul tuh? Nah, itu jagoannya. Kita tanya, "Jadi gimana ibu-ibu, sudah paham Bu pentingnya MMS?" Terus ibu-ibunya bilang, "Paham paham," tapi sambil geleng kepala, "Paham paham," celingkukan sama orang lain gitu ya, "Paham paham." Ya kita kan langsung nangkep, ini nggak paham nih. Walaupun jawabannya paham, ya. Dan makanya itu penting. Nah, kalau dalam teknik HP kadang-kadang kita pakai istilah kalibrasi. Itu juga untuk menunjukkan komunikasi nonverbal ya, terutama dari sisi kita ke orang lain. Ya, pertama kalau kita mau mulai kan kita harus duluan menyelaraskan istilahnya, kita selaraskan. Tapi kalau udah dapet, nah kita coba, kita kalibrasi. Jadi misalnya pas kita jelasin tentang pentingnya MMS. Jadi gitu loh Bu, entar kalau minum MMS nanti 3E, enak makan, enak naon deui ya, enak badan, enak tidur. Sambil kita ngangguk gitu, "Enak tidurnya Bu," ngangguk gitu. Nah kalau si ibu-ibu pada ngangguk, nah itu berarti dapat tuh komunikasi nonverbalnya. Dan itu adalah jawaban yang asli, otentik, ya. Nah itu namanya kalibrasi, ya. Nah sekarang yang tadi tuh yang nyaman yang mana? Yang nyambung ya, nyambung itu yang lebih nyaman. Bukan perkara kita menyampaikan pesan yang benar atau salah gitu. Kadang-kala kan kita ego gitu ya, egois gitu. Kan saya ngomong yang benar, dia salah harus segera diperbaiki. Ya
nggak gitu kali ya, kalau kita pengen memperbaiki kan kita ingin mengubah perilaku orang ya. Kalau caranya kayak gitu mah bukan memperbaiki lah itu mah. Itu mah buat permusuhan gitu ya, buat kedongkolan gitu ya. Ya, ini contoh aja Bu Kader ya, bukan berarti Bu Kader kayak gini. Misalnya ada orang ngomong sama Bu Kader, si ibu ya, "Bu Kader, Adi Nur ini kemarin saya kasih pisang loh." Langsung dijawab, "Loh, kok dikasih pisang? Nggak boleh tahu, kan perutnya masih kecil, masih sebesar kelereng itu ukurannya, dan masih lemah, nggak kuat itu, mengunyah, apa namanya, mencerna pisang, nanti bahaya loh, bisa stunting loh, ya. Jangan kasih apa lagi, ASI aja cukup ya, ya cukup ya ASI aja." Oh, si ibu sih ngangguk-ngangguk, tapi ya mungkin perasaannya dongkol gitu, sok tahu. Nah, itu yang paling bahaya tuh. Nah, kalau nyambung itu, ya udah, ibu itu cerita, kemarin Adi Nuril saya kasih pisang loh Bu Kader." "Pisang? Pisang apa Bu Lina?" "Pisang aman Bu Kader." "Lahap?" Lahap banget Bu Kader." "Berapa sendok dapatnya?" Bu Lina, "Ih dapat 2 sendok Bu Kader." Oh cerita tentang pisang, nyambung gitu loh. Nggak usah matahin ya, nggak usah menilai, nggak usah ganti topik ya, dan nggak usah mendiamkan ya. Nah itu, nanti nanti lama-lama kita bisa mempengaruhi ya, entar saya kasih contohnya untuk itu ya. Nah, pembelajaran juga bisa dari nyambung. Nyambung tapi belajar gitu ya. Coba belajar nyambung itu adalah belajar, nama metodologinya pembelajaran orang dewasa gitu ya. Pembelajaran orang dewasa itu beda dengan pembelajaran akademik. Kalau pembelajaran akademik itu dari konsep turun ke contoh yang besar, ke contoh. Coba ada yang tahu apa itu gizi seimbang? Nah, jelaskan. Oh, nggak ada yang tahu ya? Baik, saya jelaskan. Gizi seimbang adalah naon tah, tatanan makanan yang terdiri dari makanan beraneka ragam ya, dan jumlahnya menyesuaikan atau porsinya menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh yang dilihat dari apa itu, berat badan, usia, dan jenis kelamin. Nah, misalnya gitu ya, saya juga nggak hafal ya. Nah, terus nanti bicara, gimana melihatnya, "Oh, isi piringku. Nah, ini isi piringku. Ah, ini kalau tempenya sekian." Jadi dari gede dulu, terus turun ke contoh-contoh. Nah, kalau nyambung itu pakai jalur pembelajaran orang dewasa. Jadi dari contoh-contoh ditarik deh jadi konsep. Misalnya edukasi sama ibu-ibu gitu ya, ada 5 ibu pada ngumpul, "Bu, udah pada makan, Bu? Udah, ini anak-anaknya udah kasih makan tadi MPASI udah?" "Udah." "Oh, kasih apa aja?" "Oh, saya kasih kentang, oh saya nasi, oh bubur, pakai telur, oh saya pakai ini namanya oncom, oh saya pakai tempe, oh saya ada sayurnya, oh saya pakai telur, daging." Oh, ngomong banyak gitu ya. Terus ajak, "Nah Bu, coba Bu makanan-makanan kita kelompokkan yuk." Tadi nasi, kira-kira yang sejenis sama nasi apa ya, yang temennya nasi gitu, sohibnya gitu. Nasi, oh itu tadi ubi ya, apalagi? Oh itu tadi kentang, iya. Nah itu namanya, sumber energi buat gerak-gerak itu, kayak bensin, bensin mobil kan harus ada bensinnya tuh supaya bisa jalan. Itu tuh kentang, ubi, singkong, jagung, sagu. Wah, sagu tuh enak tuh. Sekali-sekali kita harus makan sagu ibu-ibu Bapak yang belum ya, sagu tuh. Sagu dibuat kayak cairan kental gitu ya, terus makannya kayak diputer-puter gitu. Pakai kuah ikan, enak tuh. Nah, terus, oh ini, telur telur temennya siapa? Oh, telur temennya ikan, hati, daging. Itu namanya lauk pauk ya, sumber pertumbuhan, hewan hewani. Tapi selain hewani ada juga dari tumbuh-tumbuhan, apa itu? Oh, tempe, tahu, itu nabati. Jadi dari contoh-contoh naik ke atas. Ke konsep gitu. Setelah dijelaskan, nah itu kalau kita makan dari beraneka ragam kelompok makanan, ada sumber energi, ada sumber pertumbuhan tuh lauk pauk gitu, ada sumber zat pengatur itu yang sayur sama buah, itu, kita makanannya makan yang bergizi seimbang, ya asalkan dari udah semua semua ada gitu ya. Jadi nggak ada satu zat makanan yang super, susu cukup buat, semua, mengalahkan semua, nggak ada itu. Cukup susu saja, yang lain nggak perlu, nggak ada itu. Itu cuma usaha dagang orang aja, Bu, supaya kelihatan supaya laku gitu loh. Kecap nomor satu ya, susu, wah, nggak gitu. Tanya tuh orang gizi ya, Kang Maul tuh ada tuh ahlinya.
Jadi harus ada sumber ini sumber ini sumber ini. Nah, porsinya harus pas, itu namanya gizi seimbang, ya. Jadi nyambung tapi buat belajar gitu ya. Nah, ada lagi nyambung buat aksi gitu ya, untuk mempengaruhi. Nyambung juga metodenya gitu ya. Misalnya ini kita pengen ngajak orang jalan kaki ya, terus kita tanya aja ke mereka. Tapi nanya mulai dari penyakit-penyakit dulu. Punten Bapak Ibu, ada nggak saudara kita yang kena penyakit-penyakit seperti yang itu, jantung, kanker, stroke? Oh ada. Boleh dong cerita. Oh cerita tuh, ini kakak saya, ini, oh ini ibu saya, oh ini paman saya sampai meninggal gini. Oh kanker sedih deh, oh gitu ngomong gitu. Terus kita tanya lagi, oh kadang-kadang ada yang ngomong, iya ngeri lah, saya juga nggak mau kena. Oh kita nggak mau nih bu, kena bu. Apa kita mau mengalaminya? Ya enggak lah. Nyambung lagi. Kalau enggak, gimana dong? Apa yang harus kita lakukan? Oh, kita harus makan yang sayur-sayuran, buah-buahan yang cukup, jangan makan makanan pabrikan, jangan stres, rokok kurangi, apalagi minum minuman keras gitu. Olahraga, oh itu penting banget itu. Jadi semua itu omongan dari warga gitu, bukan omongan kita sebagai edukator. Olahraga itu penting banget. Nah, olahraganya apa? Oh, macam-macam lah. Yang bisa kita lakukan apa? Yang kita bisa lakukan macam-macam. Golf bisa, wah nggak punya duit ya apa? Jalan kaki, oh jalan kaki semua bisa. Ah bisa. Itu kemudian dikunci komitmennya lah kurang lebih gitu ya, sampai akhirnya mau jalan kaki. Padahal jalan kaki itu bukan dari kita kata-katanya, tapi dari warga. Kita mah cuma nyambung-nyambungin itu nyambung-nyambungin akhirnya keluar jalan kaki gitu ya. Eee, ini fotonya Pak Akbar nih dari Surabaya ya, ini pelatihan pertama nih, TOT tahun 2024 ya. Oh ada Pak Rahmat, ada siapa Bu Ika ya ini ya. Wah, pada jalan kaki akhirnya. Nah, ini yang terakhir mungkin ya. Nyambung juga buat untuk mengendalikan. Ini terutama buat kita ya yang ngalamin ngadepin pasien, ngadepin warga, ngomongnya banyak bener. Kita diem aja jadinya, ngomong terus gitu, susah dikendalikan. Nah, sekarang gini cara mengendalikan dengan nyambung ya. Kalau kita pengen mengendalikan percakapan orang ya yang mendominasi, maka kita harus berada di dalam percakapan itu. Jadi nggak boleh dengerin aja, terus orang itu ngomong ke sana kemari, terus kita diem aja, sambil mengira-ngira atau berharap-harap, "Kapan ya orang ini berhenti ya? Kapan ya saya masuk ya? Kapan saya motong ya?" Nggak akan. Orang itu ngomong, entar waktu kita habis gitu ya. Ada juga guru itu cerita sama saya, orang tua kalau istirahat tuh saya mau menghindar, "Kenapa Bu?" Kalau ngomong banyak gitu, kalau sana kemari saya sampai nggak bisa istirahat. Sering saya gitu, tahu-tahu udah bel aja harus masuk kelas, nggak sempet istirahat, nggak sempet makan. Waduh, saya bilang, "Pertama Bu, untuk mengendalikan percakapan harus berada dalam percakapan." Nah, ini contohnya nih ya, ada karyawan bilang, "Wah menurut saya sih semuanya terpulang dari pimpinan, karena dia yang menentukan." Nah, kita kan ngomongnya banyak terus ya. Nah, kita rem-rem dengan cara apa? Mirroring-mirroring. Mirroring itu menyebut kata kunci. Ya, biasanya kata kunci itu ini psikologi ngerti banget nih. Mbak Indah tuh, mana Mbak Indah tuh. Jadi biasanya tuh kata kunci gaya bahasa yang umum itu palingan di 3 kata terakhir tuh kata kuncinya. Diangkat, disebut aja gitu. Karena dia yang menentukan, menentukan? Iya, kan dia yang punya power. Apapun dia bisa buat, apapun bisa. Iyalah bisa. Oh, kalau kalian tidak nurut ya dia bisa tinggal pecat aja. Nggak usah pikir panjang. Oh, kan mirroring itu nyebut Nyebut kata kunci, diangkat itu, dia ngomong lagi, tapi kita tuh udah ngerem-ngerem sebetulnya, udah mulai ngerem-ngerem. Nah, tinggal kemudian kita parafrase. Jadi pas dia ngomong, "Bisa bisa, karyawan tidak nurut dia bisa pecat." "Oh, oke oke, jadi menurut Pak Adi yang paling menentukan dalam masalah kita ini pimpinannya ya?" Dia jawab, "Iya." Nah, mungkin ada pendapat lain. Wah, itu artinya kita sudah mengendalikan, karena kita mengalihkan ke orang lain. Tapi kalau kita mau mengambil alih kok sebagian kita yang ngomong juga nggak apa-apa, dan orangnya tidak akan tersinggung. Kenapa? Karena kita remnya rem lembut dulu, mirroring mirroring, ngerem ngerem. Setelah itu mengambil alihnya pun tidak kasar, tidak bilang, "Cukup ya Pak ya, sekarang giliran yang lain." Nggak gitu. Tapi kita justru me
menyebutkan kembali ya, oh jadi kalau menurut Pak Adi nih, yang menentukan tuh pimpinan sebetulnya ya. Ah iya betul itu. Jadi kita tuh justru mengangkat pendapat dia, membuat dia senang, dan dia mengonfirmasi, iya. Nah setelah itu kita ambil alih. Nah sekarang kalau menurut saya nih Pak Adi nih, udah. Karena dalam kasus guru tadi ya, yang suka, apa namanya, kehabisan waktu istirahat gara-gara orang tua, juga gitu. "Oh, anak saya suka gini, hobi gini." "Oh, bola? Iya gini." "Oh, Bu, menarik banget ya main bola ya. Saya tuh pengen banget main bola." "Iya, tapi kaki saya nggak kuat nih. Ini juga lagi pegel nih, Bu. Saya masuk ke dalam dulu ya." Masuk ke dalam. Jadi mengambil alih, terus membicarakan, menyampaikan pendapat, pengalaman kita atau apa yang kita mau gitu. Nah, ini untuk nyambung, dalam rangka mengendalikan. Jadi kalau saya balik ke sini lagi ya Bapak Ibu ya, ini nyambung itu ya sebetulnya istilah Indonesia aja buat mendengarkan. Tapi kalau untuk nyambung, penekanannya lebih ke membangun keakraban dulu, baru nanti bisa asesmen, analisis, identifikasi masalah, atau orang menemukan solusinya gitu. Dan kalau nyambung, versinya kita kan, tidak ganti topik, tidak menilai mematakan, tidak mendiamkan ya. Dan dari situ sebetulnya bukan kosong mengakrabkan aja, tapi ya nanti bisa mengendalikan, ngajak gitu ya. Belajar juga, ya buat nyaman, asik ya tetap gitu ya. Dan jangan lupa kalau nyambung itu juga jangan hanya kata-kata, tapi juga tanpa kata-kata ya. Saya berhenti di sini dulu mungkin ya, Irina ya. Oh, Saya serahkan kembali ya. Terima kasih banyak. terima kasih banyak Pak Risang. Tadi materinya keren banget ya. Tadi kita dikasih tahu kalau misalkan nyambung itu sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya tuh listening, bukan hearing. Apa sih bedanya gitu kan? Tadi udah dikasih tahu juga beda-bedanya. Kalau nyambung itu berarti memperhatikan. Nah, dengan nyambung itu akhirnya kita bisa membantu orang bicara tentang topik yang dia mau dan diangkat lebih banyak lagi. Jadi kita bagian mendengarkan ataupun parafrasein aja gitu. Jadi lebih banyak orang yang ngomong gitu ya, Pak, ya. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa ke Bu Nelvi ya, Bu. Nah, materi dari Bu Nelvi juga nggak kalah keren nih teman-teman semua, Bapak, Ibu. Jadi Bu Nelvi bakal sharing-sharing atau bercerita selama turun ke lapangan nih, Bu. Gimana Bu Nelvi? Apakah bisa dimulai? Oke, makasih Dek Dina ya. Dina dan seluruh yang ada Zoom di sore hari ini, menjelang sore untuk di Sulawesi Selatan. Terima kasih atas kepercayaannya di kami sebagai anggota KAP di bulan Juni 2023. 2023 kalau tidak salah 2024. Mungkin karena beberapa hari agak vakum jadi lupa tahunnya. Dengan mengikuti KAP, kami sangat maksudnya mempunyai pengalaman yang sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Risan itu materi yang hari ini itu semua kami alami di lapangan. Pada saat pertama kami menyampaikan sampai di lokasi di puskesmas, pada saat itu kami praktek di puskesmas. Semua warga datang dan kader ya, yang kami hadapi adalah kader bersama dengan dinas pendidikan. Jadi saya bersama teman dengan dinas pendidikan, lalu masuk ke ruangan untuk mereka pada bingung juga apa ya yang kami akan kerjakan dengan datang. Terus kami akhirnya berkenalan, menyampaikan untuk menjalin keakraban. Lalu dengan yang dilakukan Pak Risang itu yang disampaikan yaitu menyambung asik, mendengarkan cerita daripada kader-kader kami dan memberikan respon ya dengan mengatakan dengan senyum, mereka langsung tersenyum juga. Akhirnya kami senyum, mereka senyum, merasa gembira, kami juga ikut gembira untuk mendengarkan atau melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kader-kader pada saat memberikan edukator itu. Jadi juga sambil berbincang-bincang untuk lebih mengakrabkan dari satu dengan yang lainnya, karena rupanya kader dari
kecamatan lain itu ada, jadi mereka saling bincang, bertanya tentang dan kita dapat melihat ada yang dengan gerakannya pakai tangan, oh iya betul. Nah, itu. Kemudian ada juga dengan senyum-senyum atau ada juga yang berteriak lompat. Akhirnya temannya yang satu juga ikut lompat untuk merasakan apa yang disampaikan oleh teman atau kader yang satu lagi dengan yang satu lagi. Itu yang membuat kami membuat suasana juga lebih akrab. Itu sehingga sampai waktu berjalan tidak terasa dan akhirnya mereka yang malah minta, kenapa sampai di sini saja waktunya? Cuma tidak 2 jam itu tidak terasa bagi mereka. Rupanya mereka sudah dapat melakukan hal-hal yang kami sampaikan. Jadi betul yang disampaikan Pak Risan tadi, Pak Risan, bahwa dengan mengajak nyambung dengan cerita itu akan membuat kita lebih akrab dan lebih senang, ya. Saya pun juga mengalami di sekolah saat orang tua datang dengan mungkin karena ada sesuatu hal yang tidak berkenan di hatinya anaknya, itu yang dilakukan oleh temannya, sehingga orang tuanya langsung datang, langsung masuk, ya saya silakan masuk ke ruangan, saya ajak, maksudnya terus saya tanya, ibu dari mana, di mana kerja, langsung dia cerita gitu, angkat, terus kenapa ibu tadi marah atau apa, dia cerita, kemudian sambil ceritakan keadaan anaknya yang gini-gini. Akhirnya kami tahu apa permasalahan yang dihadapi anaknya sehingga mengganggu anak yang lain atau sehingga saling kurang harmonis di ininya. Jadi setelah itu ya langsung ibu itu bilang terima kasih ya Bu atas ngobrolnya. Ya, kami diajak ngobrol untuk menceritakan hal ini. Jadi tinggal kami mengajak kira-kira ibu mau bagaimana dengan keadaan anak ibu. Dia bilang, oh iya Bu, nanti saya coba ajak anak saya ke psikolog. Oh iya, boleh Bu. Sambil kita tahu juga apa permasalahan yang dihadapi oleh anak tersebut. Itu mungkin pengalaman kami yang dapat kami sampaikan di sesi ini, nyambung dan benar-benar akan nyambung kalau memang kita hadapi pembicara kita itu dengan memang harus hati ke hati, ya. Terima kasih kepada semua seluruh yang ini, mungkin pengalaman kami masih sedikit, tapi ini mungkin bisa memberikan motivasi buat Bapak dan Ibu yang berada di Zoom pada sore hari ini. Terima kasih Bu Dina atas kesempatannya. Terima kasih banyak Bu Nelvi. Jadi tadi dari Bu Nelvi cerita nih kalau misalkan ternyata bener ya verbal dan non-verbal itu kerasa banget ya Bu. Awalnya dari cuma senyum-senyum doang, terus lama-kelamaan akhirnya pada ngobrol, terus akrab, malah nanya kenapa waktunya cepet banget gitu kan, gak berasa padahal sedang ada pelatihan atau edukasi gitu ya Bu. Dan yang bersama dengan orang tua juga ya Bu, kita lebih dengerin dulu, akhirnya kita tahu nih sumber masalahnya dan akhirnya Iya, orang tuanya sendiri ya Bu yang mengusulkan untuk ke psikolog gitu ya, bukan dari iya, kakaknya ya, Bu, ya? iya, Oke, terima kasih iya, banyak, Novi. iya, sama-sama Ibu Dina. Oke, selanjutnya nih kita ada juga yang mau cerita-cerita lagi Bapak Ibu semua, nggak kalah keren, dari Ibu Esti Pujati. Bu Esti, adakah Bu Ya, Esti? ada. Oke, siap Bu Esti. Boleh Uh, dipersilakan ya, Ibu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau share ini tentang gambar, nggak apa-apa? Oh ya, boleh Bu. Mau saya bantu, Bu? Ya. Boleh, bentar. Tadi udah dikirim sama Mbak itu belum ya? Yang ini bukan ya, Bu? Atau yang satu lagi? Yang gambar kartun, Mbak Nana. Iya, gambar kartun. Belum terlihat ya? Oke, sebentar. Belum. Ini kelihatan baru akun Zoom nih.
ya, kalau Yang bagi layar Mbak Esti atau Mbak Nana nih? Tulisannya Mbak Esti Mbak Nana, ini. apa Mbak Nana aja nggak apa-apa? Oh ya Yang ini, bukan. ya, ya, ya. Terima kasih sebelumnya. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Ya, sehat semuanya Bapak Ibu. Sehat. Alhamdulillah. Nah, ya, saya mau berbagi cerita terkait salah satu pengalaman tentang praktek KAP ya, yaitu adalah tentang mengajak masyarakat untuk screening IFA. Sebelumnya sebelum praktek KAP itu kalau screening IFA paling dapatnya berapa orang? Misalkan kita target 20, paling dapatnya 10 gitu. Paling dapat ya sekitar nggak nyampe target lah. Tapi setelah praktek KAP, alhamdulillah memenuhi target. Nah ini salah satu caranya yaitu pada saat kita mau datang ke masyarakat, kita tahu dulu kita sasarannya itu siapa. Kan berarti kalau IFA kan berarti sasarannya ibu-ibu. Berarti kita harus tahu ibu-ibu tuh nggak mau kalau penyuluhannya itu lama, terus harusnya yang mintanya yang cepat dan harus jelas itu manfaatnya apa. Nah, yang pertama saya kan waktu itu ikut juga yang Zoom ini ya, bahwa yang terkait IFA itu salah satunya dengan senang versus seram. Setelah saya perkenalan dengan sasaran, itu saya ajak game yang senang versus seram. Jadi senang bagaimana ibu-ibu itu bisa senang, salah satunya yaitu dengan bahagia. Seram karena ada penyakit yang mematikan, yaitu adalah salah satunya kanker serviks. Nah, di sini ada cara pencegahannya, yaitu dengan cara cek IFA. Nah, ternyata ibu-ibu itu langsung terdiam, kayak tidak tertarik seperti itu. Nah, kita harus tahu responnya masyarakat itu, loh kok kayaknya terdiam. Nah, berarti supaya bisa memancing, saya pakai data bahwasanya di sekitaran kita itu sudah banyak yang terkena kanker serviks. Nah, setelah itu, tapi bisa sembuh kalau ketahuannya lebih cepat. Akhirnya pakai lagu juga yang kanker serviks yang lagu Shopee COD itu. Nah, setelah itu agak berminat lagi. Nah, setelah itu kayak agak ragu-ragu lagi. Ragu-ragunya sepertinya, oh kayaknya malu nih gitu. Nah, setelah itu saya ajak Bu Bidan. Bu Bidan kalau misalkan pemeriksaan IFA itu, Bu Bidan ingat apa enggak dengan masyarakat yang sudah periksa? Bu Bidannya bilang, ya lupa karena banyak dan juga tidak mungkin ingat. Dan saya juga memberikan contoh ke masyarakat bahwasanya saya juga sudah periksa dan alhamdulillah cepat, terus dan paling tidak nyamannya pada saat dimasukkan alatnya saja, tapi tidak perlu malu karena Bu Bidan sudah tidak mengingat satu sama lain gitu. Kemudian tidak mengingat mohon maaf ya vaginanya masing-masing seperti itu. Kemudian prosesnya juga cepat, tidak sakit seperti itu. Terus akhirnya setelah mereka menjawab kekhawatiran mereka, akhirnya mereka sudah mau berminat dan setuju. Nah, setelah itu kita biasa ya mengunci komitmen dengan cara beneran Bu ini mau datang, ya beneran. Kalau misalkan beneran berarti besok datangnya ke sini ya, ke PKD misalkan. PKD. Nah, kemudian kita lebih meyakinkan lagi, oh ya Bu silakan isi daftarnya. Ternyata daftarnya yang mengisi sudah banyak karena termasuk trik juga ya. Kan orang-orang itu lebih suka kalau yang ikut banyak, jadi mereka juga lebih gampang terbawa. Akhirnya target 30, misalkan 30 peserta terpenuhi 30. Yaitu salah satu pengalaman kami dalam praktek KAP seperti itu. Ya, terima kasih. Ibu, ini kan ada 2 materi mau dua ditampilkan apa gimana, Bu? Ya, mungkin itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu Esti.
Jadi tadi, Bapak Ibu kita bisa lihat ya kalau dari pengalamannya Bu Esti dengan menggunakan metode KP itu awalnya sebelum menggunakan metode ya Bu ya, orang-orang tuh masih pada Iya, takut gitu, terus belum sampai target ya Bu, orang-orang yang iya, mendaftar itu. Nah setelah menggunakan metode KAP kita tanyain dulu, apa sih yang mereka takutin gitu kan, dicari dulu ya Bu ya, sumber ketakutannya tuh apa gitu. Nah akhirnya setelah ketahuan dan kita bantu coba jelaskan dan sharing gitu, akhirnya kita bisa tahu ya Bu ya, oh ternyata mereka tuh takut gitu-gitu dan akhirnya sekarang udah sampai target ya Bu Esti ya? ya alhamdulillah sudah sampai. Oke. Oke nih, Bapak Ibu semua, kira-kira dari 3 pemateri yang keren tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Diperbolehkan Bapak Ibu untuk raise hand. Nanti akan kita berikan waktu untuk sesi tanya jawab. Mungkin dari materinya Pak Risang gitu Bapak Ibu, atau dari materi, Bu Nelvi, atau dari materi Bu Esti ya Bu ya? Pokoknya kalau ada yang mau nanya, Bapak Ibu boleh raise hand dan atau tulis di kolom komen atau kolom chat nanti juga dibacain. Oke, Bapak Ibu atau Kayaknya lagi pada nyiapin oh, makanan buat besok. Enggak, itu Bu ini Mila ada, Bu Bu Mila Mila tuh. Bu Mila Bu Mila, selamat Halo, siang Bu. Halo Ibu, Assalamualaikum Mbak Dina. waalaikumsalam Ibu. Punten ya Pak, nggak buka layarnya. Pak Risa mau tanya, gini, kami itu kan sedang ada program makanan tambahan untuk balita. Nah, itu program 14 hari. Setelah kita berikan tuh kita selalu tanya, gimana Bu gitu. Nah, cuma ada ibu yang memang sih dia cuek sama anaknya. Dia tuh selalu ini kayak apa gitu Pak, kita kasih gitu ya, ah makanannya nggak enak, terus maaf dia sampai ngomong gini, kayak muntahan kucing, terus anak saya nggak suka. Lah balitanya kan masih usianya 3 tahun ya Pak. Nah, jadi kami tuh sempat terdiam, bagaimana ya Pak perumpamaan yang pas gitu biar ngadepin ibu-ibu balita yang agak-agak seperti ini gitu Pak. Itu aja. Terima kasih Pak Risang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nana gimana? Kita respon langsung aja ya, Bu Mila ya. Iya, boleh Iya, Pak, makasih. mungkin boleh langsung direspon. Bu Mila ini berarti PMT pemulihan Bu Mila ya? Iya betul Pak. Iya, yang 2 minggu ya. Jadi Iya gini betul. Bu Mila, memang kalau PMT pemulihan di lapangan kelihatannya ada juga kendala-kendala, tapi ya nggak banyak gitu ya. Ada yang tadi Bu Mila bilang, ibunya itu responnya negatif, ada yang dikasihin ke suaminya atau ke anggota keluarga lain. Iya betul Pak. Ada yang tapi ada juga yang justru mengandalkan PMT pemulihan itu. Dikasih PMT pemulihan, makanan cuma PMT pemulihan aja, yang lainnya enggak. Jadi nggak ada makanan lain selain itu, ya. Nah, saya mau bilang gini sama Bu Mila ya, ini buat mental kita aja sih sebetulnya. Jadi Bu Mila, kalau ada orang yang mengatakan hal-hal yang kelihatannya cenderung negatif gitu terhadap pelayanan kita, ah nggak bagus ini makanannya, makanan tidak bermutu, atau bilang ah ini apaan basi ini kayak muntahan, kayak muntah tapi dimakan sama suaminya. Nggak, tapi gini ini ya, selama dia ngomong, selama dia mengungkapkan pendapatnya, maka itu lebih baik daripada dia diem. Baik-baik. Iya kan Bu Mila, kan coba Bu Mila tuh, kalau misalnya kan banyak juga nggak ketahuan itu, ternyata nggak dikasih ke anaknya tapi dikasih ke suaminya. Wah itu kan gagal total jadinya, Iya gitu iya. ya. Dan kita nggak tahu secara program bahaya karena kita nggak tahu. Dibilangnya sih iya 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 tapi ternyata tidak diberikan.
Jadi yang saya mau bilang adalah ketika orang berkata-kata pedas kayak gitu, kita mesti harus, mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah dia ngomong gitu loh. Kadang-kala kan sebagai Aduh. kayak sebagai orang tua gitu ya, eee, kalau kita pikir anak kita baik gitu ya, iya-iya aja nggak pernah nggak pernah bantah, nggak pernah apa ya, nggak pernah kalau kalau disuruh A pasti A gitu, iya iya, taunya masalah. Itu saya suka ketemu juga sama guru-guru yang kemudian bilang orang tuanya bilang, "Ini di rumah anaknya baik kok, nggak pernah ada masalah gitu, nurut kok." Ya bukan nurut sebetulnya, tapi nggak ngomong gitu, nggak ngomong. Jadi itu justru lebih bahaya. Nah, berarti Bu Mila itu ketemu sama warga yang sebenarnya tidak terlalu berbahaya gitu ya, karena dia ngomong. Nah, kalau ini ranahnya masuk ke ini ya Bu ya, Bu Mila ya, ke apa namanya, menghadapi apa namanya, kata-kata pedas. Itu kita pernah Iya. bahas kapan Nana ya? Itu 3 minggu lalu atau 4 minggu lalu ya? Bulan lalu ya? Jadi gimana ngadapin kata-kata pedas. Banyak tekniknya, tapi dasarnya nyambung ada. Ya udah gini, kalau misalnya orang ngomongnya, "Wah apa ini rasanya kayak muntahan," gitu, itu kan nggak jelas ya. Tanya aja, "Emang rasanya kayak gimana sih, Bu?" "Iya itu Hmm. anak saya nggak suka." "Ibunya udah nyoba belum?" "Iya saya juga kayak gimana," gitu. Biar dia ngomong gitu. Nah orang kalau ngomong, maka dia bukan cuma mengeluarkan kata-kata, tapi dia mengeluarkan emosinya juga. Sehingga kalau emosinya dikeluarin, maka nanti akan habis. Sehingga Oh, kalau siap, siap. habis, setelah itu dia bisa ngomong, yang bisa diajak ngomong yang benar gitu. Jadi biar aja dia ngomong, kita tanya-tanya, nyambung terus, biar keluar 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 keluar, akhirnya kita jadi clear, oh ini masalahnya di sini. Eee, Oke. kadang kala ya, Bu, ya, kadang kala itu orang tuh asal jeblak aja sih gitu ya. Asal jeblak tuh asal ngomong aja gitu, bayinya anaknya nggak suka gitu, anaknya nggak suka. Terus kalau kita ajak ngobrol, gimana sih emang rasanya, terus dia maunya apa, itu udah ketemu sebenarnya solusinya. "Oh saya maunya Hmm. yang itu dong, yang banyak ini-ininya." "Oh ibu maunya kayak gitu-gitu?" Wah kebetulan ada dalam ini kita, misalnya menu kita. "Ya udah Bu, nanti ya Bu ya, hari ke-8 ya Bu ya, kita siapin yang seperti Ibu mau ya." "Bener nih Bu Mila." "Iya bener, nanti kita siapin yang kayak gitu, seperti Ibu mau kan?" "Iya." "Ya udah Bu, tunggu ya Bu hari ke-8 ya Bu, entar hari berikutnya masih yang ini, ya berikutnya itu." Udah ketemu Bu solusinya Bu, gitu ya. Tapi dari nyambung dulu gitu Bu Mila. Siap. Ya jadi, Iya. sebenarnya sih kalau untuk yang kata-kata pedas ya, kalau saya perhatikan ya, eee, apa namanya, yang penting itu sebenarnya menghadapi, eee, picuan di awal, kita bilang picuan di awal tuh, kata-kata pedas itu di awal. Secara instingtif, nah instingtif kita itu kan itu instingtif kita bisa di otak ya, otak manusia ya. Ada otak yang primitif kan istilahnya, yang cuma cuma bilang lari sama hadapi gitu. Nah, hadapi maksudnya dia dia gitu, kita tambah marah, kita marah gitu atau kita diem gitu ya. Pilihannya suka gitu. Nah, kalau kita tahu bahwa ada, apa ya namanya, ada teknik gitu dan kita tahu bahwa ada kemungkinan orang seperti itu, nah sehingga kita nggak terjebak dalam perasaan itu Bu, perasaan, "Wah kita disinggung, wah saya hajar, dia jual kita beli." Wah, ya kan kalau Siap, dia siap. jual kita beli atau dia jual kita lari gitu ya. Nah kita nggak terjebak di situ Bu. Dia jual Siap. kita nanya gitu, dia jual kita nawar, gitu Bu. Itu Bu Mila ya. Oke. Terima Terima kasih kasih Bu Pak Mila, Risang. terima Terima kasih. kasih. Oke, terima kasih Wah. banyak Bu Mila, Pak Risang. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya ataupun sharing-sharing nih, pernah juga ngalamin kayak gitu atau pengalaman menggunakan metode nyambung dan ternyata dampaknya apa nih gitu. Bapak Ibu mungkin yang kemarin baru ngisi di mana gitu? Yang dialamin Bu Mila kayaknya dialamin banyak orang deh Mbak Dina. Oh gitu, Bu Andros berarti pernah Iya. juga Bu? Ya, mengalami apa yang dialami sama Bu Dina, apalagi kalau kaitannya dengan balita-balita yang stunting atau gizi kurang itu dapat PMT pemulihan tuh ya kayak gitu. Jadi kayak, "Enggak, saya menunya udah lebih bagus kok," gitu. Atau misalnya kalau dikasih susu, "Enggak, anak saya alergi susu ini." Padahal kita kan juga ini program
Sama banget Bu Mila, saya merasakan apa yang Bu Mila rasakan. Oh, berarti emang Bu Andrus pernah juga ya? Berarti emang itu udah ini ya Pak, sering terjadi ya Pak ya? Untuk masalah PMK. Oke Bapak Ibu sekalian, masih adakah yang ingin bertanya ataupun bercerita sharing-sharing nih tentang pengalaman sekali lagi? Wah itu kayaknya ada Itu yang usul tuh Bu Dian. Eh, Oh ya, Pemisan depan bahas ini aja, KAP pemberian PMT pemulihan. Nah, gimana nih Pak Risan? iya tuh bisa juga tuh. Ntar kita ajak di Kemenkes siapa tuh Bu Dewi ya ngurusin tuh PMT pemulihan. Ntar kita ajak aja biar Nah, ikut ngomong. Tapi ya ini Nana itu Bu Andros kan sebetulnya Bu Andros tuh kalau ngomong tadi tuh cerita tadi tuh sebenarnya dia implisit dia punya cara tuh. oh Jadi ya. kalau ibunya bilang begitu, Bu Andros ntar bilang apa gitu. Tanya Oke deh. Bu Bu Andrus, Andros, boleh Bu Andrus. dia tekniknya banyak tuh kumpulan stoknya banyak deh. Waduh, Pak Risang suka gitu. Saya juga belum berhasil ini Pak. Masih ya di tahap kalau misalnya udah benar-benar nggak bisa banget ya kita alihkan ke yang lain lah yang mau dan membutuhkan. Tapi yang seperti itu ya tetap dijaga aja obrolannya, dijaga komunikasinya. Jadi kita tanyain hari ini udah makan apa, walaupun memang belum berhasil memberikan PMT-nya. Itu sih Pak. Karena kan emang ya ngasih makan anak orang itu kalau misalnya yang punya nggak berkenan, takutnya ada apa-apa kita yang disalahin juga, gitu Pak. Ya itu halo Mbak satu. Dina, Nah itu Buyan. Halo Bu, halo siapa Mbak ini? Dina mau nanya, mau sharing gitu bisa? Boleh dong Bu Hilda. Ya, gini loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nanya sama Pak Riza. Gini Pak, bagaimana menanggapi ini maksudnya dari tenaga kesehatan tuh malah merendahkan kami kader posyandu. Jadi menanggapi kami sebagai kader itu bagaimana Pak Riza? Ibu maaf Bu, suaranya boleh diulangi Bu, agak mendem gitu. Oke, oke. Dan nelpon. Ya, oke. Ya, itu Pak Risang mau ditanyain. Ibu Hilda maaf, boleh diulang nggak Bu pertanyaannya? Agak mendem tadi suaranya Bu. Iya, bagaimana menanggapi kalau apa namanya itu dari tenaga kesehatan malah merendahkan kami sebagai kader posyandu. Jadi kami sebagai kader posyandu bagaimana menanggapi kepada tenaga kesehatan itu yang telah merendahkan kami gitu. Waduh, kejadiannya gimana Bu Hilda kok merendahkan? Tidak sengaja Iya, mungkin Bu Hilda? Tidak enggak sengaja memang gimana? memang dalam satu forum Pak kemarin itu memang ada Pak, katanya kader ini tamatan apa, pokoknya dia merendahkan gitulah Pak. Jadi kami sebagai kader itu kemarin demo tuh Pak. Waduh, Bu Hilda demo. Gini Bu Hilda ya, saya justru suka bilang nih Bu, kalau di pelatihan-pelatihan, saya tanya ke kader-kader, ibu-ibu kader, pernah nggak ibu kader menemui kasus di mana nakesnya udah nggak bisa, tenaga kesehatan nggak bisa mengajak atau mempengaruhi seorang ibu, kemudian menelpon Bu Kader bantuin dong nih. Banyak tuh ceritanya tuh Bu Hilda. Iya, Misalnya iya Pak. ada ibu hamil nggak mau diajak ke rumah sakit, padahal risti ya risiko tinggi gitu. Terus Iya. diajak-ajak nggak bisa, maunya di puskesmas. Oh nggak bisa, nggak mau. Akhirnya ditelepon tuh Bu Kadernya, minta tolong. Bu Kader datang, udah langsung dibawa ke rumah sakit, simple. Di rumah sakit, dilihat-lihat, wah ini harus masuk ke ini nih, ke ruang IGD nih gitu. Oh nggak mau gitu, nggak mau ICU nggak mau di ICU. Wah, nakesnya mencoba segala cara mempersuasi, nggak bisa-bisa. Telepon Bu Kader. Akhirnya Bu Kader datang, gampang mau masuk. Terus Bisa ditanya, jadinya. iya ditanya tuh sama nakesnya, kok sama kami nggak mau, sama Bu Kader mau? Bu Hamilnya bilang, ya kalau Bu Kader kan aku kenal peganganku gitu. Kalau ada apa-apa kan ntar Bu Kader. Kalau di sini saya nggak kenal. Inti gini loh. Kadang-kadang teman-teman kalau di level kebijakan itu suka nggak ngerti bahwa yang bisa mengajak orang adalah yang hubungannya lebih Dekat. dekat.
Jadi bilang kalau keadaan ini hubungan lebih dekat, pendidikan mungkin tidak tinggi, tapi kami dekat loh sama warga. Jadi ngajaknya lebih mudah. Tapi saya sarankan ya, Bu Hilda ya. Nanti Ya, Pak. kalau nemu yang seperti itu, nggak usah demo dulu, tetapi di di balik pintu gitu ya, balik pintu, ketemu, misalnya tim ibu sama timnya di sana, ketemu, terus bilang aja, kita sekarang bicara komunikasi asertif istilahnya. Ini istilah aja Bu ya, asertif. Asertif itu maksudnya gini. Pertama, kita harus tunjukkan fakta. Bapak, punten, Bapak kemarin itu di forum bilang eh, apa itu kader? Kader itu pendidikannya rendah. Bisa apa kalian? Itu yang Bu Hilda ucapkan itu harus sama persis dengan apa yang dia ucapkan ya. Ya, jadi Bapak bilang begini, gini. Nah, itu kata-kata dia kan. Terus yang kedua, bilang Bapak, omongan Bapak itu kok membuat kami sedih, kami sakit hati. Kan kami tidak mau digini-gini ini. Nanti warga bilangnya gini. Jadi yang kedua itu tanggapan kita gitu secara psikologis, perasaan kita atau pendapat kita gitu. Terus yang ketiga, carikan solusinya Bapak. Boleh nggak Bapak koreksi kata-kata itu? Boleh nggak Bapak di forum apa mau minta maaf atau misalnya bilang oh saya salah lagi emosi atau bilang oh kader itu ternyata bagus-bagus ya supaya kami tidak punya image yang jelek. Nah, kalau komunikasi asertif itu 3 komponennya ya Bu Hilda ya. Oh iya, Satu Pak. itu sampaikan fakta kejadian seperti apa. Kedua, Ya. tanggapan Ibu, perasaan Ibu bagaimana menerimanya. Yang ketiga, Ibu maunya apa. Tapi baiknya dilakukan kalau boleh saran sih Bu ya, di balik pintu. Nah, kalau yang di balik pintu nggak bisa, cara kedua adalah Ibu Hilda minta tolong pihak lain untuk memberitahu pihak itu. Pihak lain yang diajak itu pihak yang cukup memiliki kekuatan. Misalnya, wah, aku nih orang NU, aku kenal sama apa ketua NU di wilayah Ibu Muslimat. Wah, itu kan Ibu Muslimat juga pegang kader. Aku ngomong sama Bu Muslimat. Bu Muslimat tolong ngomongin sama Pak ini. Gitu boleh gitu ya. Nah, jadi kalau urusan demo-demo, saya bukan melarang, cuma pilihan terakhir lah Bu ya. Iya. Emang Bu Hilda ini itu hebat pilihan terakhir juga. kemarin itu, Pak. Demo Oh, itu udah pilihan terakhir, terakhir. terakhir juga. Ya, Waduh. itulah cuman saya ini ingin tahu bagaimana cara menanggapi itu gitu. Ya, 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 ya. Makasih Bu Hilda Pak, ya nanti. udah sharing. Iya, Pak. Oke, Pak. Makasih banyak Pak Risang. Oke. Sami-sami Bu Hilda. Iya. Oh, ini pengalaman baru ya. Jadi kita belajar juga tentang komunikasi asertif ya, Pak ya. Oke, Bapak Ibu semua ada yang ingin sharing lagi nih kah? Atau bertanya gitu kepada narasumber yang keren-keren ini? Ada lagi nggak yang mau cerita-cerita Bapak Ibu? Oke Bapak Ibu, mungkin karena, sudah kayaknya udah nggak ada nih yang udah mau nanya-nanya lagi Bapak Ibu, nanti diskusinya bisa kita lanjutin lagi Bapak Ibu di grup ya? Di grup kalau ada yang mau nanya-nanya diperbolehkan. Oke untuk Pak Risang, Bu Nelvi, Bu Esti, dan ibu bapak semua terima kasih banyak udah menghadiri Zoom pada siang kali ini. Semoga bisa jadi pembelajaran untuk kita semua dan nambah-nambah ilmu juga sama nambah-nambah kenalan juga pastinya. Oke saya Dina dari Forum KP Muda, terima kasih banyak Bapak Ibu. Sama-sama. Terima kasih juga Terima Mbak kasih. Dina, Pak Terima Risa. kasih Nana. Bu Mila terima kasih. Sama-sama Bu Esti Pak. terima kasih. Terima kasih, Pak Risa. Teman forecast ya Bu Andros, Bu Ami. Sama Pak Risang, makasih Ya, ilmunya. sama-sama Mbak makasih. Dina. Assalamualaikum. Sehat-sehat ya. Ya. Terima kasih Pak Terima Risa. kasih Terima Bapak dan kasih Bapak Ibu. Ibu semua. Kita jumpa lagi Kamis depan. Selamat Idul Adha.
Izin keluar ya, Pak.